Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Mirip ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kerana kitab Injil lebih dahulu diturunkan daripada Al-Quran, jadi yang mau ana tanyakan, apakah benar ada yang sama isi kandungan kitab Injil dengan Al-Quran? Kerana ana dengar ada yang seorang ustaz mengatakan Injil dan Al-Quran ada yang sama. Syukran. Ini masalah ni kerana isu akhir-akhir ini ada salah seorang ustaz yang membuat satu majlis dengan orang Kristian dan dia nak kolabkan antara Al-Quran dengan Injil, yang mana orang Kristian ini berani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia akan dapat berkat. Lalu ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan. Dipotong yang ke-31 dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah? Iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah. Yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasihi Allah. Berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Jadi jelas ya diluruskan oleh Ustadz Muammar Ma'ruf ini bahwa memang yang dilakukan Bapak Adi tadi itu sebenarnya memang kurang tepat ya, karena di situ terlihat seperti kolaborasi, sedangkan di surat Al-Kafirun kan lakum dinukum waliyadin ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya kita mau bilang begitu ya bodo amat ya. Al-Quranku bilang begini, nggak usah dicocok-cocokologikan gitu, nggak usah dimirip-miripkan gitu. Kitabmu ya kitabku ya udah gitu. Dan juga tadi katanya ayatnya 30 sampai 31 dan yang dibaca artinya cuma yang 31, padahal yang di 30 menunjukkan bahwa Nabi Isa itu sesungguhnya adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, bukan anak tunggal. Padahal di Al-Ikhlas juga udah jelas ya, lam yalid wa lam yulad ya, tidak beranak dan juga tidak diperanakan ya. Tapi di forum tadi Bapak Adi mencocok-cocokkan, memirip-miripkan dengan membuang ayat 30-nya, nggak dibaca artinya. Dia langsung baca yang ayat 31-nya. Ya Allah ya Rabbi. Agar terlihat mirip dan agar terlihat ya toleransi mungkin menurut dia ya. Tapi orang lain bisa melihatnya adalah kolaborasi. Kembali lagi, lakum dinukum waliyadin, harusnya seperti itu. Ya kita mau ngomong gitu ya udah, kitabku ngomong gini. Harusnya dijelaskan secara jujur. Di ayat 30-nya, Nabi Isa berkata bahwa aku hamba Allah, aku nabi, bukan anak tunggal. Ya semoga Bapak Adi dan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu di jalan Allah yang lurus, dan jangan sampai menyimpang terlalu jauh. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.